Halo semuanya, aku Arima Mutiara Cantika dengan nomor induk mahasiswa 1337430224051. Terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Arnella Meriza Eka Putri dengan nomor induk mahasiswa B1337430224110. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Andika Patriatama Wibowo, bisa dipanggil Dika. NIM saya P1337430224089. Halo teman-teman semua, nama saya Cecilia Novidio Kristianti dengan NIM P1337430224077. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Firman Ihsanur Rahman dengan NIM P1337430224017. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama aku Lana Arsi Dimitri Ahmad dengan NIM P1337430244099. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Rafa Rajendratama dengan NIM P1337430224066. Halo semuanya, saya Reksa Rudiana Putri dengan nomor induk mahasiswa P1337430224115. Terima kasih. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Sabrina Zahra dengan NIM P1337430224119. Halo semua, saya Talita Syahda dengan nomor induk mahasiswa P1337430224053. Terima kasih. Apa itu sel? Sel merupakan unit organisasi terkecil yang membentuk makhluk hidup. Sel sebagai unit dasar kehidupan. Semua fungsi kehidupan terjadi di dalam sel. Organisme dapat terjadi dari satu sel tunggal, uniseluler atau banyak sel multiseluler. Pada organisme multiseluler, sel-sel memiliki pembagian tugas yang membentuk hierarki kehidupan. Sel terdiri menjadi dua kelompok utama, yaitu sel prokariotik dan sel eukariotik. Keduanya memiliki membran plasma, sitoplasma, kromosom atau berisi DNA, dan ribosom untuk sistemasi protein. Sel eukariotik memiliki nukleus dengan membran ganda, sementara sel prokariotik tidak memiliki membran nukleus. Organel-organel pada sel eukariotik terspesialisasi, sedangkan pada sel prokariotik tidak. Bagian yang cair dalam sel dipenuhi oleh organel berukuran besar dan kecil yang tersebar. Cairan bening ini mengandung protein, elektrolit, dan glukosa yang terlarut. Di dalam sitoplasma juga terdapat beberapa organel penting, yaitu retikulum endoplasma, ribosom, aparatus Golgi, mitokondria, lisosom, dan periksisom. Penyusun utama sitoplasma adalah 90% air, berfungsi sebagai zat-zat pelarut kimia, serta sebagai media terjadinya reaksi kimia sel. Sitoplasma berfungsi sebagai tempat penyimpanan bahan kimia sel yang penting bagi metabolisme sel seperti enzim-enzim, ion-ion, gula, lemak, dan protein. Di sini ada beberapa fungsi sitoplasma. Yang pertama, tempat menyimpan bahan kimia untuk metabolisme sel seperti protein, lemak, dan enzim. Yang kedua, tempat menyerap air sesuai kebutuhan sel. Yang ketiga, menjaga keseimbangan air dalam sel. Yang keempat, pelarut senyawa dan protein dalam sel. Yang kelima, sitoplasma berfungsi sebagai kerangka sel. Hal ini karena sitoplasma merupakan tempat organel-organel sel dilindungi sehingga memberikan bentuk pada organel-organel sel di dalamnya. Yang keenam, penghantar listrik karena terdapat garam pada sitoplasma. Yang ketujuh, pengatur interaksi sel dengan lingkungan di luarnya. Yang kedelapan,
fasilitator supaya organel di dalam sel dapat bergerak karena aliran sitoplasma. Yang kesembilan, tempat metabolisme sitosolik seperti glikolisis dan tempat sintesis protein oleh ribosom. Itulah beberapa dari fungsi sitoplasma. Ini saya akan menjelaskan tentang organel. Organel sel termasuk dalam struktur submikroskopis, sehingga untuk melihatnya kita harus menggunakan mikroskop elektron. Organel sel mempunyai struktur dan fungsi yang khusus. 1. Retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma ini terdiri dari membran yang membentuk jaringan rongga pipih atau biasa disebut sisterna. Retikulum endoplasma ada dua jenis, yakni retikulum endoplasma halus dan retikulum endoplasma kasar. Retikulum endoplasma yang halus tidak disertai dengan ribosom, dan retikulum endoplasma yang kasar disertai dengan ribosom. Retikulum endoplasma yang halus berperan dalam sintetis lemak dan steroid. Sedangkan yang kasar berfungsi untuk sintetis protein yang terdapat dalam ribosom. Yang kedua, ribosom. Ribosom ini terdapat pada sel eukariotik dan sel prokariotik. Ribosom ini berfungsi untuk sintetis protein dengan menggabungkan asam amino menjadi rantai polipeptida. Yang ketiga ada badan Golgi atau aparatus Golgi. Organel kompleks dengan kantong tabung pipi dan vesikel Golgi. Organel ini berperan dalam sekresi protein, pembentukan lisosom, dan transport materi kimia. Oke, terima kasih sudah mengizinkan saya untuk mempresentasikan pada kali ini. Saya akan menjelaskan mitokondria, lisosom, vakuola atau vesikel. Mitokondria berisi membran rangkap dengan krista di dalamnya. Berfungsi untuk respirasi sel, penyerapan oksigen, dan reproduksi energi. Lisosom, organel berbentuk kantong kecil yang mengandung enzim pencernaan hidrolitik, terutama ditemukan pada sel hewan yang bersifat fagositik. Vakuola atau vesikel berfungsi sebagai tempat penyimpanan dalam sel, dapat menyimpan protein, limbah, dan sumber makanan. Terima kasih. Baik, selanjutnya adalah nukleus. Nukleus atau inti sel merupakan komponen sel bermembran yang bentuknya bulat atau lonjong seperti cakram. Letak nukleus pada sitoplasma biasanya di tengah, tetapi pada sel tumbuhan seringkali nukleus terletak agak ke tepi sitoplasma. Umumnya, pada sel tumbuhan ataupun hewan memiliki satu nukleus saja, tetapi ada pula yang memiliki nukleus lebih dari satu nukleus, misalnya sel otot lurik. Nukleus adalah bagian sel yang ukurannya lebih besar dibandingkan dengan organel sel pada umumnya, yaitu berukuran antara 10 hingga 20 nanometer. Ada fungsi utama nukleus. Jadi, fungsi utama nukleus yaitu untuk mengendalikan seluruh kegiatan sel. Namun, secara lebih rinci, yang pertama yaitu mengandung atau membawa informasi genetik DNA yang akan mewariskan sifat-sifat genetik tersebut melalui pembelahan sel. Yang kedua, memproduksi tRNA, rRNA, dan mRNA untuk keperluan sintesis protein. Nah, yang terakhir adalah untuk memproduksi ribosom. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang komponen-komponen nukleus. Yang pertama ada membran nukleus atau membran inti sel. Membran inti sel memiliki struktur lipoprotein dengan fosfolipida bilayer, seperti halnya membran plasma. Membran nukleus merupakan membran rangkap, yakni membran luar dan membran dalam. Dan di antara membran luar dan dalam terdapat ruang yang disebut ruang perinuklear. Di beberapa sisi dari membran luar berkesinambungan dengan retikulum endoplasma kasar atau RRE. Pada membran nukleus terdapat porus yang memungkinkan adanya hubungan antara nukleoplasma dan sitoplasma.
Membran nukleus ini memisahkan bagian nukleus dengan sitoplasma sel. Lalu yang kedua ada nukleolus atau anak inti yang berfungsi untuk mensintesis berbagai macam molekul RNA atau asam ribonukleat. Lalu yang ketiga ada nukleoplasma atau plasma inti, merupakan cairan yang tersusun dari protein. Lalu yang terakhir ada butiran kromatin yang terdapat pada nukleoplasma yang dapat menebal menjadi struktur seperti benang, yaitu kromosom yang mengandung DNA atau asam deoksiribonukleat yang berfungsi menyampaikan informasi genetik melalui sintesa protein. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang kromosom. Apa sih kromosom itu? Kromosom adalah struktur yang terdapat dalam sel yang menyimpan informasi genetik. Kromosom terdiri dari DNA yang berfungsi sebagai petunjuk untuk memproduksi protein-protein yang diperlukan oleh sel. Setiap organisme memiliki jumlah kromosom yang spesifik yang terdapat dalam setiap selnya. Manusia memiliki 46 kromosom. Dalam setiap selnya terdiri dari 23 pasang. Informasi genetik yang terdapat dalam kromosom dapat memberikan instruksi untuk menentukan sifat-sifat individu seperti warna rambut, tinggi badan, dan kecenderungan terhadap penyakit tertentu. Kromosom memiliki struktur yang cukup unik yang membuat DNA melilit pada protein hingga membentuk seperti kumparan. Struktur tersebut disebut pula dengan histone. Tanpa adanya lilitan tersebut, maka molekul DNA akan menjadi terlalu panjang untuk dapat masuk ke dalam sel. Selanjutnya yaitu peran penting kromosom. Yang pertama, membawa informasi genetik. Kromosom mengandung DNA yang menyimpan informasi genetik yang diperlukan untuk perkembangan, fungsi, dan reproduksi organisme. Yang kedua, pewaris genetik. Kromosom memastikan bahwa informasi genetik dapat diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Yang ketiga, pengaturan ekspresi gen. Kromosom membantu mengatur kapan dan di mana gen tertentu diekspresikan dalam tubuh. Selanjutnya yaitu ada perbedaan kromosom haploid dan diploid. Bisa dilihat dari tabel di layar. Perbedaan dari kromosom haploid dan diploid bisa dilihat dari jumlah sel kromosomnya. Untuk kromosom haploid itu ada 1 dan kromosom diploid itu ada 2. Selanjutnya ada jumlah total kromosom. Untuk kromosom haploid masing-masing kromosom dalam set, dan untuk kromosom diploid ganda dari masing-masing kromosom dalam set. Lalu selanjutnya penentuan jenis kelamin. Untuk kromosom haploid yaitu berdasarkan kromosom seks dalam set, dan untuk diploid berdasarkan kombinasi kromosom seks dalam set. Nah, terus perbedaan dalam reproduksi yaitu kalau haploid aseksual dan diploid itu seksual. Peran dalam pewarisan sifat, perbedaannya dari haploid dan diploid, transfer genetik langsung untuk haploid dan perpaduan genetik dan transfer genetik langsung untuk diploid. Contoh organismenya yaitu sel telur dan sperma manusia untuk kromosom haploid dan sel tubuh manusia untuk kromosom diploid. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Dava. Selanjutnya, saya akan membahas tentang mitosis dan meiosis. Mitosis dan meiosis adalah sel yang berada di dalam tubuh dari makhluk hidup yang dipastikan akan melakukan aktivitas berupa pembelahan. Ada 2 cara pembelahan yang dilakukan oleh sel tersebut. 2 pembelahan itu dilakukan dengan sebutan mitosis dan meiosis. Pembelahan sel ini sangat penting bagi keberlangsungan makhluk hidup karena beberapa aktivitas di dalam tubuh makhluk hidup ditentukan oleh pembelahan ini. Misalnya adalah membantu proses reproduksi makhluk hidup dan juga bisa memperbaiki atau mengganti jaringan dalam tubuh yang sudah rusak. Nah, di materi yang terakhir ini aku bakal jelasin tentang pembelahan mitosis. Yang pertama yaitu ada interfase, di mana tahap persiapan sel sebelum pembelahan, dan terdiri dari 3 tahap. Yang pertama yaitu fase gap pertama, biasa disebut juga dengan fase pertumbuhan dan perkembangan sel. Hal ini ditandai dengan berkembangnya sitoplasma, organel sel, serta sintesis bahan-bahan yang akan digunakan untuk fase berikutnya.
Yang kedua ada fase sintesis. Terjadi replikasi atau duplikasi DNA sebagai materi genetik yang akan diturunkan kepada sel anak sehingga nantinya akan dihasilkan 2 salinan DNA. Dan fase yang terakhir yaitu fase gap kedua, yang mana replikasi DNA telah selesai dan terjadi peningkatan sintesis protein sebagai tahap akhir persiapan sel untuk melakukan pembelahan. Nah, yang kedua yaitu ada profase, di mana sentrosom mengalami replikasi sehingga menghasilkan 2 sentrosom. Dan kemudian setiap sentrosom akan bergerak ke kutub inti sel yang letaknya berlawanan. Mikrotubulus mulai terlihat di antara 2 sentrosom seperti gulungan benang yang bisa kita sebut dengan benang-benang spindle. Dan di tahap ini benang-benang kromatin mulai mengalami penebalan yang kemudian membentuk kromosom. Nah, kromosom ini yang terdiri dari 2 kromatid identik yang terikat pada sentromer. Dan yang ketiga yaitu ada metafase, yang mana kromatid bergerak ke lempeng metafase sehingga konektor pada sentromer terhubung oleh benang spindle. Dan yang keempat yaitu anafase, yang mana kromatid dan sentromer memisah dan membentuk kromosom baru, sehingga masing-masing kromosom ditarik oleh benang spindle menuju kutub yang berlawanan. Dan yang paling terakhir yaitu ada telofase, di mana kromosom merenggang dan benang spindle menghilang, serta membran inti sudah bergabung kembali.